Alright, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk bapak-bapak, ibu-ibu semua. Hari ini kita akan hari ini kita perkuliahan terkait strategic management, memasuki chapter kedua yaitu the external environment atau kondisi eksternal. Terus kita bicara opportunity and threats, industry competition, dan competitor analysis. Alright. So, di dalam external environment ini kita akan bicara seven area. Pertama adalah the firm external environment. Kita akan mengambil contoh kasus nanti terkait dengan Philip Morris Indonesia. Kemudian and industry environment, kemudian external environment analysis process activities, kemudian general environment segments. Sebentar Bu Dona, excuse me ya Bu Dona, ya Bu Dona. Aman Bu, ini udah mulai yang kelas 2 Bu, lagi kelas 2 nih, lagi mulai ya Bu ya. Oke. Kemudian external environment, general environment segments, kemudian five forces, competitive forces, kemudian strategic group, kemudian competitor analysis. Ini adalah yang scope yang kita bahas pagi ini. Untuk memulai, saya akan memberikan satu case study, yaitu Philip Morris International. Ya. Philip Morris International ini adalah perusahaan rokok yang produknya antara lain, ada yang tahu nggak? Produknya Philip Morris apa saja? Sempurna, Sampurna, apalagi? sempurna Marlboro, Pak. Marlboro. Oke. Okay. So, dia itu adalah perusahaan rokok ya. Kemudian tolong teman-teman bantu kalau ada yang noise tolong di mute ya, kalau ada yang noise suaranya. Kemudian terkait external environment ini kita ada bermacam-macam ya. Ada di situ terkait policy, kemudian terkait ini saya buka di sini supaya lebih jelas. Ada terkait ekonomi, fisikal, sosiokultural, global, teknologi, political, demografi, kemudian juga ada juga supplier, buyer, kemudian new entrants, kemudian product substitute, ada intensity of rivalry dan competitor environment. Ya, ini adalah faktor-faktor eksternal yang sedang dipikirkan oleh Philip Morris, apa yang mereka harus lakukan terkait faktor-faktor eksternal ini. Oke. Kemudian nah, oleh karena itu Philip Morris dia uh, menerapkan beberapa strategi yang tujuannya untuk mengantisipasi future external environment condition. Oke. Seperti misalkannya terkait dengan policy. Di dalam policy, Philip Morris dia membuat corporate affair, corporate okay, government liaison officer, government liaison officer, yang tujuannya dia untuk working closely dengan foreign government untuk regulatory frameworknya mereka ya, terkait karena ini perusahaan multinasional. Jadi dia setiap negara itu punya policy yang berbeda-beda. Ada policy terhadap pajaknya beda, policy terhadap import ekspornya berbeda, segala macam. Jadi mereka ingin working closely dengan any foreign government terhadap regulatory framework yang diterapkan di masing-masing negara tersebut. Kemudian Philip Morris juga berpikir untuk melihat opportunity di emerging market. Dia berdasarkan demografi ya.
berdasarkan demografi dia melihat ada opportunity di sana. Oke. Opportunity-nya yaitu seperti di Indonesia. Di Indonesia itu kita jumlah penduduknya yang usia muda cukup tinggi, ya. Kemudian anak-anak balita juga banyak. Jadi akan ada nanti bonus demografi di Indonesia, di mana orang-orang yang usia muda semakin grafik kita itu betul-betul jumlah anak. Jadi grafiknya itu segitiga ya. Di bawah itu memang besar, anak, milenial segala macam. Yang tua sedikit, yang tua cenderungnya dia agak segitiga gitu. Jadi ada bonus demografi ke depannya yang mana usia produktif akan banyak terus. Oke, karena kita kan prinsipnya banyak anak banyak rezeki ya. Jadi di bawahnya banyak. Tolong dibantu untuk mute ya biar noise ya. Terus ada opportunity di emerging market tersebut. Ada opportunity secara demografi. Kemudian secara global trend. Global trend terjadi ada tren bahwasanya mulai tren untuk hidup sehat ya. Bahwasanya kita sekarang cenderung hidup sehat, rokok cenderung merusak kesehatan. Bahwasanya rokok penelitian terakhir memang menyebabkan kanker ya. Kanker paru-paru, macam-macam kanker lah ya. Karena bahan chemical yang terkandung di dalam karena dia sudah tercampur ya. Tolong dibantu yang noise ya. Kemudian juga sehingga ada kemungkinan orang smokeless tobacco. Kemudian juga ada global trendnya bahwasanya mereka nggak mau rokok yang berat-berat kayak misalkan yang kadar tarnya tinggi ya. Mereka cenderung light smoke. Jadi terbentuklah Sampurna. Jadi ada yang light versionnya. Kemudian mild gitu-gitu ya. Kemudian support juga sustainable farming. Jadi dia melihat secara eksternal itu dia melihat kepada physics ya, kondisi physics. Jadi mereka juga untuk perkebunan tembakau itu mereka ingin kembangkan sehingga kualitas tembakau yang dihasilkan lebih bagus. Jadi dia juga develop. Ini siapa yang sharing screen ini? Layar saya kelihatan ya? Layar saya kelihatan ya teman-teman? Enggak Pak, enggak kelihatan Pak. Enggak kelihatan Pak. Ini ada yang sharing screen nih, siapa ini? Tolong di stop sharing ya. Jangan sharing screen dulu, saya lagi ngajar. Oke, jangan diklik yang sharing screennya. Oke. Sudah kelihatan? Udah kelihatan Pak. Oke. Sudah Pak. Jadi kalau ada suara saya kedengaran, layarnya nggak muncul, tolong diinformasikan ya. Ntar saya ngomong sendiri aja lagi. Oke Pak. Jadi bagaimana dia support untuk sustainable farming. Dari corporate social responsibility-nya dia bantu untuk pupuknya, perkebunannya. Jadi dia ingin menjaga supply chain-nya dia, supplier-suppliernya dia itu dia ingin jaga. Salah satu faktor eksternal juga supplier ya. Kemudian faktor yang kemudian waste reduction in manufacturing. Ini adalah faktor physical. Dia untuk mencegah terjadinya limbah, mencegah terjadinya isu dari sisi earth and environmental. Jadi dia juga melakukan waste reduction ya, memperkecil limbahnya dia ke luar untuk lebih menjaga environmental dan earth condition. Nah, itu adalah bagaimana Philip Morris berusaha untuk beradaptasi dengan external environment-nya dia. Jadi di dalam chapter ini kita akan mempelajari mengenai external environment ya, untuk meningkatkan competitiveness dari perusahaan. Oke. Kemudian Tolong enggak? Banyak jemaah banyak. Tolong noise. Kemudian kita akan bicara mengenai apa saja yang dimaksud dengan external environment. External environment itu terbagi 3, yaitu general environment, industrial environment, dan competitor environment. Apa yang dimaksud dengan general environment?
General environment itu adalah the broader society dimension that influence an industry and the firm within it. Jadi general environment itu dia adalah yang faktor-faktor atau dimensi atau variabel-variabel yang mempengaruhi industri secara umum dan perusahaan di mana Anda berada di dalamnya. Ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi industri. Industri itu ada apa saja? Ada industri food and groceries, ada industri fashion, ada industri electronics, ada industri travel, ada industri pariwisata. Nah, itu industrinya. Nah, general environment ini adalah dimensi yang mempengaruhi industri tersebut, yang mempengaruhi industri food. Ya, dilihat dari sisi politik, ekonomi, demografi dan lain sebagainya. Di mana tolong noise, di mana dibagi menjadi 7. Tolong dibantu yang noise ya. Dibagi menjadi 7 yaitu demografi, ekonomi, politik, sosiokultural, technological, global dan physical science. Nah, jadi di mana 7 variabel ini mempengaruhi kepada industri dan kepada kompetisi. Dari sisi ekonomi, dari sisi external analysis ini kita melihat ada demographic analysis, kemudian economic, politics, socio-cultural. Kita bahas dari sisi demografik. Demografik ini terdiri dari population age, ya. Ada populasi usia, population size ya, jumlah populasi. Jumlah populasi di Indonesia berapa? 260 juta. Ada noise ya. Kemudian strukturnya begini. Kalau kayak di Jepang, usia tua lebih banyak daripada usia muda. Ya, karena di Jepang demografinya agak aneh. Jadi mereka malas menikah, jadinya yang usia tuanya banyak, yang mudanya itu dia kecil. Jadi segitiga terbalik. Kalau di Indonesia segitiga normal. Jadi yang anak-anak banyak, dewasa kemudian tua. Jadi dia segitiga. Nah, itu adalah age structure-nya dia. Kemudian geographic distribution, ada yang highly density population, ada yang low density population, ada yang jumlah penduduknya banyak, ada yang jumlah penduduknya kecil di masing-masing provinsi di Indonesia. Kemudian mixed ethnics-nya kita beragam, ya, beragam. Kemudian income distribution, ada yang SES-nya tinggi, rendah ataupun sedang. SES itu adalah social economic status, ada yang social economic statusnya tinggi, menengah dan rendah. Ya, itu adalah termasuk ke dalam demografi. Nah, kemudian ada juga dari ini mempengaruhi, demografi mempengaruhi kepada industri. Ya. Apa pengaruhnya demografi? Kalau kita bicara traveling, itu dipengaruhi oleh demografi. Mana yang lebih tinggi populasinya? Apakah yang milenial atau yang level di atasnya? Karena generasi milenial ini dia yang suka traveling ya. Nah, demografi mempengaruhi industri ya, di demografi. Kemudian income juga mempengaruhi industri ya. Makin tinggi income, industri bisnis makin bagus. Makin rendah income, industri makin jelek karena nggak ada orang yang sanggup beli. Oke. Kemudian di dalam economic segments itu dipengaruhi oleh inflasi. Semakin tinggi inflasi, maka pendapatan penduduk. Berarti apa bilang atau dibantu yang noise. Nah, salah. Tolong. Oke. Kemudian apabila inflasi makin tinggi, maka ekonomi makin menurun. Karena purchasing power-nya semakin rendah. Ya. Kemudian interest rate, semakin tinggi suku bunga, maka pergerakan ekonomi semakin lambat. Ya. Kenapa? Karena orang untuk berusaha pinjam uang, bunganya dia tinggi. Akibatnya orang jadi takut minjam. Ya. Kemudian trade deficit or surplus,
Ya, trade deficit balance of payment antara ekspor dan impor. Seperti saat ini, impor Indonesia lebih tinggi daripada ekspor, sehingga kita ekonominya semakin lambat. Ya, kenapa? Karena dolar kita banyak tergerus untuk impor daripada dolar yang kita dapatkan. Ya, sehingga ada trade deficit atau surplus. Kalau sekarang Indonesia trade deficit. Ya. Jadi kalau teman-teman mendengar istilah trade deficit, itu adalah balance of payment. Trade itu perdagangan, balance of payment dari perdagangan. Apabila dia defisit, maka kita lebih banyak impor daripada ekspor. Indonesia saat ini banyak impor atau ekspor? Indonesia saat ini banyak ekspor atau impor? Impor, Pak. Impor. Artinya kita trade deficit. Impor, Pak. Jadi kita adalah trade deficit, bukan surplus. Ya. Oke. Kemudian budget deficit or surplus. Ya. Kemarin itu informasi yang terakhir, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dia menerbitkan global bonds. Ada yang tahu ceritanya? Jadi Indonesia menerbitkan global bonds sebesar 4,3 miliar US dollar, juta US dollar, sekitar 68 miliar. Tujuannya apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Salah satunya adalah untuk budget defisit, menutup hutang luar negeri Indonesia. Ya. Jadi budget kita itu udah defisit, sehingga kita butuh kita untuk bayar bunga hutang itu kita butuh pinjaman. Bayangkan untuk bayar bunga kita butuh pinjaman. Ya. Bayar gaji PNS kita butuh pinjaman. Udah trade defisit, udah budget defisit, bukan surplus. Ya. Udah defisit, budget defisit. Dan kemudian untuk dalam kondisi resesi saat ini, ekonomi kita sudah bisa dibilang resesi karena PHK sudah banyak. Maka salah satu kebijakan dalam masa resesi yaitu adalah meningkatkan government spending. Nah, untuk melakukan government spending itu harus ada dana segar dari pemerintah. Sehingga di mana kita saat ini pemerintah kita kondisinya trade deficitnya negatif atau kita trade deficit, dolar kita banyak tergerus untuk hutang ke luar negeri. Kemudian tingkat suku bunga kita cukup tinggi, inflasi kita tinggi, dan pendapatan kita dari pajak semua dari masyarakat berakibat kita budget defisit, ya. Budget defisit sehingga pemerintah untuk bayar hutang pun nggak sanggup, terpaksa pinjam ke luar negeri dengan menerbitkan global bonds. Di mana global bonds ini, tolong bantu noise-nya teman-teman, noise-nya dikurangi, ditutup, di mute. Teman-teman yang noise. Terjadi budget deficit. Kemudian global bonds ini kemarin juga dari Pak Pungki, dia juga statement dari pidato dia di Bank Indonesia untuk satu, membantu corona, yang kedua untuk membayar hutang. Dia bicara seperti itu. Jadi memang keadaan negara kita memang sudah most likely nggak ada duit. Jadi kita memang terpaksa tidak ada, karena tidak bisa diharapkan swasta untuk mendrive sektor ekonomi saat ini, karena swasta semua sedang terkena musibah, ya. Swasta tidak bisa diharapkan untuk drive the economics now. Jadi dalam kondisi resesi, dua kebijakan yang diperlukan yaitu government spending, yang mana saat ini pemerintah terpaksa berhutang lagi untuk government spending. Yang kedua, insentif untuk tax, jadi tax cutting. Jadi karena purchasing power kita saat ini sudah rendah, ya. Karena purchasing power kita saat ini sudah rendah, sehingga kita mau nggak mau pemerintah seharusnya melakukan insentif tax. Jadi tidak ada lagi pajak pendapatan, ya. Karena masyarakat pendapatannya udah semakin turun karena purchasing power-nya semakin rendah, karena inflasi semakin tinggi, karena harga semakin mahal.
Nah, dan juga banyak PHK. So salah satunya alternatif yang sebaiknya pemerintah ambil saat ini, saran saya adalah untuk insentif untuk tax, insentif pajak. Nah, dan memanfaatkan pinjaman dari global bonds untuk sektor-sektor industri yang tidak terpengaruh oleh corona, atau sektor industri yang terpengaruh positif oleh adanya wabah corona. Nah, itu dari sisi economics. Kemudian kita juga ada personal saving. Ya, semakin tinggi rate personal saving, orang semakin taruh uang di bank. Jadi nggak dia siram ke sektor real. Jadi dia deposito aja kerjanya. Ya. Deposito lagi karena bunga deposito tinggi. Tapi kalau di bunga deposito rendah, dia akan cenderung untuk siram untuk ke sektor real. Oke. Kemudian gross domestic product itu juga mempengaruhi economic segment untuk pendapatan per kapita penduduk. Kemudian faktor variabel yang ketiga yaitu political variable yang mempengaruhi kepada industri, yaitu taxation law, regulasi pemerintah, regulasi terhadap tenaga kerja, kemudian regulasi kepada pendidikan, di mana regulasi ke pajak sangat mempengaruhi. Ya. Apakah kita terkait legal ya, ini terkait legal, political and legal, taxation law, karena kita bicara politik dumping. Saat ini pemerintah kita saat ini industri steel mengalami kemunduran. Krakatau Steel mem-PHK pegawai banyak kemarin, pengumuman di Metro TV. Sekitar 2000 pegawai di Krakatau Steel itu, atau berapa ya? Saya nggak tahu angka tepatnya. Dia dilakukan layoff, PHK. Karena kalah bersaing dengan produk China. Karena pemerintah memberikan insentif pajak kepada China, sehingga mereka harganya lebih murah daripada harga Krakatau Steel. Jadi ada politik di sana, political variabel yang mempengaruhi. Karena kedekatan hubungan kita dengan China, maka kita memberikan insentif pajak kepada produk-produk Cina yang akan masuk ke Indonesia, yang berakibat kepada tolong di mute atau di suaranya noise, yang berakibat kepada kalah bersaingnya produk-produk Krakatau dengan produk Cina, ya, sehingga Krakatau Steel terancam mem-PHK pegawainya saat ini. Kemudian juga dari sisi kayak tekstil, sekarang produk-produk Cina masuk ke Indonesia, insentif pajaknya juga luar biasa, ya, ada, sehingga kalah bersaing produk-produk kita, ya. Sehingga juga kemarin tuh tekstil sudah lama ini isunya, perusahaan tekstil akan lay-off sekian ribu pegawai di Jawa Barat, ya. Bahkan ini sekarang sudah terjadi PHK. Jadi udah resesi sudah sedemikian berat. Kemudian so political will kepada tax itu jadi mempengaruhi kepada industri. Ya. Bagaimana secara politik dumping? Kalau politik dumping artinya kita memberikan tax yang tinggi kepada barang impor, sehingga produk-produk lokal bisa bersaing dengan produk-produk dari luar. Kalau tidak, akibatnya kita kalah bersaing, terjadi layoff, PHK secara besar-besaran. Seperti saat ini. Terhadap labor, UMR. Tolong dibantu mute. Oke. Terhadap UMR, labor. Bagaimana political will pemerintah kepada labor? Apakah kita akan menaikkan UMR, ya, ataukah ada balai latihan kerja, BLKP apa sih, balai latihan, ya, itu untuk meningkatkan kemampuan skill dari para labor kita. Kemudian socio-cultural segment mempengaruhi kepada industri. Jadi seperti workforce diversity, ya. Jadi apakah kita sudah diverse, kita punya workforce,
ada yang dari Indonesia, yang dari Vietnam, ada yang dari Filipina, ya, semakin diverse. Sudah ada isu diversity di sana. Ya. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan. So itu socio-kultural segment. Ya. Perbedaan itu memberikan insight yang berbeda-beda. Jadi begitu kita sudah berbeda socio-cultural, berbeda-beda istiadat, berbeda gaya prinsip. Jadi dia memperkaya kepada socio-cultural dari perusahaan industri. Kemudian juga women in the workforce, berapa jumlah wanita. Jadi kalau semuanya laki-laki aja, gak ada cewek, jadi juga tidak ada emansipasi wanita di sananya. So that is socio-cultural. Kemudian technological segment, ya. Technological segment ini, teknologi itu mempengaruhi industri. Saat ini semua orang sudah terpapar internet, sudah punya gadget, ya, sudah punya iPhone, iPad, semuanya. Nah, kemudian teknologi juga sekarang sudah ada 3G, 4G, dan ini akan masuk ke 5G. Ini adalah product innovation, ya. Ini akan memberikan pengaruh kepada industri. Apakah pengaruhnya positif maupun negatif? Ya. Seperti saat ini dengan kondisi wabah corona, pandemik corona ini, orang beralih ke bisnis e-commerce, yang mana e-commerce ini memanfaatkan teknologi, ya. Nah, kemudian fokus kepada R&D. Jadi kalau R&D itu juga akan menjadi external environment dari usaha di industri yang berbeda-beda. So untuk meningkatkan teknologi kita butuh R&D. Okay. So ini akan memberikan opportunity maupun threat bagi bisnis kita. Kemudian setelah teknologi yaitu global segments, ya. Global segment ini adalah important political events, misalkan lagi pilkada, pilpres, itu adalah kondisi global. Kemudian critical global market, ya. Global market misalkan corona, itu critical global market, ya. Kemudian newly industrialized countries, jadi perusahaan yang negara-negara berkembang, negara maju. Nah, itu adalah global segment. Oke. Kemudian physical environment segment, ya. Physical environment segment ini seperti energy resource, water resource, electricity resource, renewable resource, ya. Oke. So kemampuan kita menjaga suplai air, listrik, energi itu juga menjadi external environment. Ketika tolong dibantu mute temannya. Ketika Pekanbaru kemarin itu waduk Pekanbaru kosong. Pak, tampilannya nggak ke apa lagi nih Pak? Pak izin Pak, spraynya Pak. Oke, bentar. Oke, sharing udah? Sudah muncul? Sudah Pak. Sudah muncul Jadi, Pak. di dalam physical environment kita bicara resource. Jadi sustainability energy sustainability, water sustainability, kemudian workforce sustainability, ya. Kemudian renewable energy. Ini lebih kepada physical environmental segment. Ya. Physical environment segment yang mempengaruhi secara eksternal kepada bisnis kita. Oke. So, ini adalah 7 dimensi atau 7 variabel yang mempengaruhi kepada external influence dari usaha kita. Kemudian di dalam external environment ini kita masuk kepada apa yang disebut dengan opportunity and threats, ya.
apa yang menjadi opportunity dan threats dari 7 dimensi ini ya. Jadi for example untuk opportunity itu adalah condition that if exploited, kalau dikembangkan akan membantu perusahaan mencapai strategic competitiveness ya, mencapai strategi competitiveness-nya. Oke. Jadi itu opportunity. Kalau threat adalah dia menjadi ancaman bagi perusahaan untuk mencapai strategi competitiveness. Ya. Kita udah bicara strategi competitiveness kemarin ya. Oke. Nah, jadi kalau opportunity, kita lihat misalkan PNG melihat bahwasanya jumlah laki-laki di dunia bertambah secara pesat. Oke. Dan sehingga dia tertarik untuk membuat produk parfum kepada laki-laki dan skincare produk. Secara external environment yang 7, PNG terpengaruh oleh faktor yang mana? Kan dia melihat jumlah laki-laki. Jumlah laki-laki itu adalah apa? Opportunity. Bukan. Laki-laki di sini mana dia? Apakah di demografi? Apakah di ekonomi? Apakah di politik? Demografi, Pak. Di demografi. Sosiokultural. Di Demografi. demografi. Jadi demografi itu adalah laki-laki, gender itu demografi ya. Sosiokultural itu adalah dia punya behavior ya, atau sosiokultural atau budaya ya, budaya. So PNG terpengaruh oleh demografi untuk dia bikin produk parfum laki-laki. Kemudian kalau secara threat atau ancaman, kita contohnya adalah misalkan Polaroid. Polaroid itu adalah perusahaan kamera ya, yang dia masih pakai pakai gulungan Polaroid itu ya. Ada gulungan yang sistemnya gulungan ya. Nah, ketika digital teknologi masuk, Polaroid dia tidak bisa beradaptasi. Sehingga digital teknologi menjadi threat bagi Polaroid ketika itu. Ketika dia tidak bisa merespons dengan tepat, maka akibatnya Polaroid mengalami kebangkrutan di tahun 2001 karena perusahaan Polaroid tidak bisa beradaptasi dengan digital teknologi. Atau juga Nokia dulu kan merajai pangsa handphone. Ketika Nokia masuk bisnis digital teknologi yang Android, Nokia tidak bisa beradaptasi dengan Android, sehingga sekarang Nokia tidak ada lagi di pasaran. Sekarang orang makainya yang Android, Samsung, Vivo gitu ya, iPhone. Nah, itu adalah teknologi sebagai threat. Jadi Polaroid menganggap teknologi sebagai threat, Nokia menganggap teknologi yang baru sebagai threat. Oke, bukan sebagai opportunity. Nah, misalkan contoh yang lain. Oke. Demografi di Indonesia, kita memiliki keuntungan demografi ya. Demographic bonus karena jumlah populasi kita yang muda banyak ya, sehingga menjadi opportunity. Kemudian secara ekonomi ya, ekonomi kita melihat Indonesia saat ini trade deficit ya. Kondisi Indonesia saat ini trade deficit. Kemudian kita juga budget deficit ya. Ini menjadi threat bagi pemerintah ya. Pemerintah itu adalah korporasi yang terbesar di Indonesia. Korporasi yang terbesar itu adalah negara ya. Ini menjadi ancaman bagi negara, bahwasanya pemerintah melihat inflasi tinggi, suku bunga tinggi,
Ya, trade defisit kita trade kita defisit bukan surplus. Budget kita defisit, bayar PNS untuk gaji ke-13 udah ngos-ngosan. Oke. Kemudian sehingga menjadi opportunity bagi IMF untuk menawarkan pinjaman. Ya. Ketika kondisi resesi seperti ini, seluruh dunia global recession seperti ini, itu menjadi opportunity bagi IMF untuk memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Ya. Jadi setelah pandemik ini, berikutnya adalah gunung hutang yang dihadapi oleh negara-negara yang terpaksa, yang karena trade defisit, karena budget defisit, terpaksa berhutang untuk menggerakkan ekonominya. Karena selama ini fokus mereka adalah kepada industri yang memberikan impact negatif ketika kondisi pandemik corona terjadi. Ketika kondisi kita sekarang fokus ke infrastruktur. Ketika corona, tak satu pun mobil masuk jalan tol, kosong, tidak menghasilkan apapun itu investasi yang kita lakukan. Sehingga kita budget defisit, tidak ada pendapatan uang masuk dari investasi yang kita lakukan di infrastruktur. Pesawat nggak boleh masuk, ya, pesawat nggak boleh masuk, tidak ada pendapatan dari infrastruktur. Kapal nggak jalan, tidak ada pendapatan dari infrastruktur. Ya, jadi investasi yang dilakukan kemarin dengan cara berhutang itu pun menghasilkan negatif cash flow. Tidak ada cash flow di sana yang bergerak. Sehingga kita terjadi budget defisit. Duit masuk nggak ada. Ya. Duit masuk tidak ada. Kemudian sehingga menjadi opportunity bagi para pemberi hutang IMF. Ya. Anda menerbitkan global bond kemarin 4,3 million US dollar, 68 triliun, itu pun hutang. Kita berhutang kepada para yang pembeli bond kita. Sebenarnya menurut peraturan global bond itu harusnya diterbitkan dalam denominasi rupiah. Tapi karena rupiah nggak menarik, nggak ada yang mau beli, terpaksa pakai dolar. Dan dolar pun akibatnya kalau dolar sekarang global bond terbit dengan dolar kurs 15.000, begitu dolar 20.000, hutang kita udah naik lagi, semakin mencekik hutangnya. Dan ini juga semi annual, kita harus bayar bunga 2 kali setahun. Ya, untuk bayar bunga yang sekarang aja kita udah pakai global bond. Nah, ini kita bayar bunga selama 50 tahun ke depan, yang nanti face value-nya akan kita bayarkan sekian persen di 50 tahun ke depan. Ya. Pak, tolong Pak, screen Pak. Apa? Slide-nya nggak nampak, Pak. Slide-nya nggak nampak. Oke. Iya. Share screen. Oke, nampak? Oke. So, Udah, Pak. itu di sisi ekonomi. Jadi kita terpaksa setelah pas corona ini memiliki gunung hutang yang akan dibayar oleh anak cucu kita selama 50 tahun ke depan. Ya. Tapi memang dalam kondisi saat ini ada dua harus yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu government spending dan incentive tax. Karena kita tidak punya duit, government spending dari utang lagi. Ya. Karena kebijakan kita yang kemarin tidak menghasilkan negatif cash flow. Kemudian tax, pengurangan pajak, karena masyarakat sudah tidak punya pendapatan lain. Ya, kalau dipotong pajak, PNS dipotong lagi pajaknya, akibatnya purchasing power-nya semakin melemah kan. Nah, ini cukup dilematis bagi pemerintah, terutama karena kondisi kita tidak ada uang. Oke. Ditambah lagi, nah salah satu alternatif lain adalah mengalokasikan anggaran kita untuk pindah ibu kota ke untuk penanganan government spending. Ya. Pemindahan ibu kota untuk government spending anggarannya. Kalau anggarannya memang cash ready. Tapi kalau anggarannya ternyata juga akan hutang lagi, sebaiknya kita tidak melakukan kegiatan hutang-menghutang dulu. Ya.
karena kondisi rupiah sedang labil dan fokus seharusnya kepada government spending untuk menggerakkan ekonomi. Kemudian variabel ketiga, kalau ada pertanyaan langsung shoot aja teman-teman ya, jangan tunggu-tunggu nanti di akhir udah lupa lagi. Oke. Kemudian political and legal segment, jadi politics, opportunity and threat. Ya. Ada opportunity di sana, ya. Opportunity-nya kalau kita insentif tax, opportunity-nya bagi China, jadi ada opportunity ke Indonesia. Threat-nya adalah bagi industri tekstil, Krakatau Steel itu threat bagi mereka. Ya. Jadi pisau bermata dua. Opportunity ke China, tapi threat bagi Krakatau Steel. Opportunity bagi China, threat bagi industri tekstil di Jawa Barat. Ya, sehingga akibatnya sekarang layoff pegawai, PHK. Kemudian socio-cultural segment, ya, socio-cultural segment, opportunity and threat. Ya. Opportunity bagi wanita, karena ada ketentuan 50% pegawai harus wanita. Itu adalah menjadi opportunity. Tapi bagi laki-laki threat, karena jatah mereka diambil oleh wanita. Jadi ada opportunity, ada threat. Kemudian technological segment. Jadi kalau perusahaan di corona sekarang, bagi mereka dengan wabah corona ini yang tidak punya e-commerce, maka ini menjadi threat bagi mereka. Oke. Teknologi menjadi threat karena mereka tidak punya e-commerce. Tapi yang punya e-commerce, yang memiliki teknologi e-commerce, mereka menjadi opportunity. Jadi tetap business as usual, baik produk maupun jasa. Ya. Jasa di sini seperti pertanyaan minggu lalu. Tolong terangkan mengenai jasa. Jasa di sini misalkan mengenai perbankan. Sekarang Anda tidak perlu ke bank, Anda bisa pakai e-money. That is salah satu jasa ya. Di dalam resesi seperti ini, di masa lockdown karantin seperti ini, jadi kita tidak perlu harus ke bank. Kita bisa menggunakan e-banking. Itu jadi teknologi sebagai opportunity. Kalau yang seperti jasa seperti tukang servis, tukang AC, memang itu agak sulit di dalam masa sekarang. Jadi karena kita ada social distance, oke. Tapi tapi bisa juga jasa yang lain adalah yang positif adalah ekspedisi. Ya. Jadi kalau jasa ekspedisi sekarang semua untuk barang harus pakai kurir, ekspedisi. Jadi sekarang bisnis yang terimbas positif adalah juga ekspedisi. Jadi government spending dari global sebaiknya itu disiram ke industri yang berpengaruh positif terhadap kondisi corona saat ini. Tolong dibantu mute yang noise. Okay. Jadi government spending sebaiknya di-spend. Jadi Pemda Bukit Tinggi, Pemda Sumbar, ya harus mengalokasikan dananya untuk government spending untuk menggerakkan ekonomi ke industri yang terpapar positif. Jangan yang terpapar negatif. Ya. Kalau ada spendingnya ke industri yang terpapar negatif, Anda sama seperti menyiram garam ke Pantai Purus, dihajar ombak lagi, ya, nggak terasa. Disiram pantai garam sekarung, dihajar ombak habis, nggak terasa. Tapi Anda harus siram ke industri yang terpapar positif dengan corona, seperti food and groceries. Anda government spendingnya harus ke sana bagi teman-teman yang di Pemda. Kemudian ke ekspedisi, ya, untuk suplai barang dan jasa, ekspedisi. Ya. Kemudian bisnisnya terkait telekomunikasi. Harus dijaga, BTS diperbanyak, wilayah-wilayah itu ditambah BTS-nya supaya bisa koneksi internet, karena e-commerce hanya bisa bergerak dengan internet. Jadi bagaimana kita memastikan e-commerce tetap bergerak dengan internet. Okay. Kemudian electrical harus dijaga, karena kalau nggak ada listrik, nggak ada internet. Ya, electrical. Kemudian apalagi yang terpapar positif, ya? Alat kesehatan, ya. Bagaimana sekarang juga kita industri-industri yang fashion juga menjual produk-produk kesehatan, misalkan punya toko jahit bikin menjahit APD. Jadi kita juga ikut kepada industri yang positif, APD, ya seperti itu. Nah, produk-produk substitusi juga bagus, seperti jas hujan,
karena APD kan banyak nggak punya, pakai jas hujan untuk sebagai substitusi produknya. So that is the salah satu untuk government spending yang harus dilakukan. Kemudian global segment, ya sekarang dengan ada corona ada positif negatif ya, yang positif yang tadi. Kemudian physical environment, oke, energy consumption itu ada opportunity di sana, ya seperti kita punya batang tabi di Payakumbuh itu sebagai opportunity, ya opportunity. Kemudian bukit tinggi, mata airnya jarang, ya kan, itu sebagai threat, ya. Kalau bikin sumur bor 200 meter, nah seperti itu juga semacam threat kepada water resource kita, ya. So that is environment, opportunity and threats, okay. So opportunity and threat. Oke. Kemudian kita masuk kepada bagaimana kita melakukan analisa berdasarkan dalam melakukan analisa kepada opportunity dan threat tersebut, kita masuk melalui 4 komponen, yaitu scanning, monitoring, forecasting, dan assessing. Oke. Scanning itu adalah, tolong dibantu mute yang noise. Scanning adalah identifying early signals, of environment changes and trends. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi signal terhadap perubahan tren. Bagaimana caranya? Bisa menggunakan text mining, bisa menggunakan dashboarding, bisa menggunakan logging, dan bisa menggunakan studies. Text mining, misalkan kita dilihat di Twitter, mana yang menjadi trending topik saat ini? Trending topik saat ini adalah global bond, misalkan. Oke, kita melihat ada global bond di sana sebagai trending topik, global bond. Oke. Kemudian bisa juga kita menggunakan dashboarding. Misalkan kita secara Pemda nih, Pemda melihat pembayaran bukan Pemda. Misalkan Visa atau Mastercard, transaksi kartu kredit. Dilihat dari industri, dari merchantnya berdasarkan industri. Ada industri food and groceries, terjadi penurunan transaksi food, pembelian makanan, wow, atau terjadi peningkatan pembelian makanan. Kemudian terjadi penurunan elektronik, terjadi penurunan pembelian transaksi untuk pembelian travel, ya, terjadi transaksi penurunan untuk pariwisata, entertainment, dan lain sebagainya. Di situ terlihat mana yang naik, mana yang turun. Oh, ternyata fruit and grocery lagi naik nih transaksinya. Oh, ternyata corona berpengaruh positif kepada food and groceries. Oh, ternyata elektronik turun. Corona berpengaruh negatif terhadap elektronik. Oh, ternyata travel turun. Travel juga turun karena corona. Jadi kita bisa melihat dari dashboard mana yang terpapar naik atau terpapar turun. Kemudian dari log itu adalah logging history yang ada di device Anda, di handphone, di laptop. Jadi dari Telkomsel dia bisa melihat dari log history, dia bisa melihat sekarang website mana sih yang lagi terpengaruh positif dari corona. Oh, ternyata website kesehatan naik nih. Terus website berita naik. Yang turun yang mana? Yang turun websitenya yang misalkan websitenya yang entertain atau apa, seperti itu. Jadi dari sisi log ketahuan tuh jenis website mana yang lagi naik trendingnya ke depan. Kemudian dari studies, sekarang Anda studies, Anda jangan bacanya cuma detik.com, jangan cuma bacanya kumparan.com, Anda juga Wall Street Journal, ya. Anda juga membaca Wall Street Journal, kemudian media-media luar negeri untuk melihat apa yang menjadi tren di luar. Misalkan sekarang di Wall Street Journal dia terkait terjadi
wabah corona di Jerman trennya menurun, oke, di Cina menurun, atau di Italia lagi naik. Nah, itu adalah scanning berdasarkan studies, articles, berita, ya. Anda melakukan scanning terhadap statements, apa menjadi essence, naik atau turun, positif apa negatif. Anda harus bisa, ketika Anda membaca sesuatu, Anda harus bisa merasakan ini positif atau negatif, naik apa turun. Jangan cuma sekedar baca tapi tidak mendapatkan esensi dari yang Anda baca. Ketika Anda menonton video studies mengenai YouTube terkait pidato Donald Trump, pidatonya ini positif atau negatif, ya, memberikan indikasi bagus atau tidak bagus. Jadi Anda harus, jangan sampai apa yang kita baca, kita tonton tidak menghasilkan pemahaman yang kita tidak mendapatkan apa yang menjadi esensi dari hal tersebut. Itu adalah scanning, ya. Kemudian monitoring. Setelah ada text mining, dashboarding, studies, logging, kita memonitor mana yang industrinya yang naik, mana yang turun. Ya. Text mining, global bond naik, artinya industri financing lagi naik nih. Financing dari global bond. Oke. Atau Anda melihat berita, misalkan studies melihatkan pengemudi Gojek sekarang tidak bisa membayar cicilan motor. Artinya industri yang sunset apa sekarang? Bank sunset. Jadi ada terpengaruh negatif kepada NPL, ketidakmampuan bayar dari para pengemudi ojek atau pada pengguna leasing. Oke. So Anda harus melihat one step ahead, two step ahead. Jadi apa impactnya? Oh, itulah yang disebut dengan forecasting, ya. Jadi ketika Anda melihat ada sunset industri, oke, industri ada perbankan agak sunset karena tolong dibantu noise. Oke. Jadi itulah bagaimana kita menentukan mana industri yang naik, mana yang turun, ya. Kita lihat dari sisi dashboarding tadi, mana food industry naik, elektronik turun. Itu monitoring. Jadi kita memonitor dari hasil scan kita tuh, kita monitor. Kemudian kita forecast. Oke. Ternyata dibutuhkan teknologi yang untuk mengatasi COVID-19 di Jerman, ya. Ternyata artinya alat kesehatan naik di sana, maka kita forecast. Forecastingnya adalah dibutuhkan ventilator untuk menangani COVID-19 di Jerman. Oke, ternyata ventilator mereka cukup memadai sehingga jumlah kematian, death rate di Jerman rendah. Itu karena ada studies di Jerman, kita melihat alat kesehatan naik, ada teknologi yang di forecast di sana. Kemudian workforce-nya, ya. Workforce yang dibutuhkan di Indonesia adalah ahli pulmonologi, ahli paru, ya. Kemudian policy yang dibutuhkan adalah men-stop masuknya TKA masuk ke Indonesia, ya. Kemudian kita lihat polanya, ada imported case yang tinggi. Nah, kita beruntung memiliki pemerintah yang cepat tanggap, di mana pemerintah kita sudah melakukan studi sebelumnya bahwasanya terjadi COVID-19 di Cina. Kemudian pemerintah juga melihat bahwasanya alat kesehatan bakalan penting sekali, sehingga pemerintah tidak melakukan ekspor produk APD keluar. Dan kemudian juga pemerintah juga menyiapkan ventilator yang cukup banyak, sehingga sekarang join call, start call. Oke, stop call. Kok di-kick sih? Oke, putus. DM coba
switch ke Zoom. Oke. Oke. Terputus. Zoom. Halo, di Zoom. Udah bisa masuk ya di situ? Oh, udah bisa kah? Oke, coba tes lagi. Halo? Tes. Halo, tes. Suaranya kedengeran nggak? Halo, tes. Suara kedengeran nggak? Coba Skype-nya hidup lagi kah? Oke, start call. Nggak bisa. Pindah Zoom. Oke. Suara saya kedengeran nggak? Join with computer audio. Halo, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran ya? Halo, kedengaran Pak? Oke, saya share screen ya. Untung ada 2 ya. Tolong yang teman-teman di sebelah disuruh join tuh. Sebentar, saya mana ininya, share screen saya ini. Ujung-ujungnya balik ke Zoom lagi kita ya. Alright, share screen 2. Oke. Oke. Penuh. Layar saya kelihatan? Udah Pak? Belum Pak. Oh, udah. Sebentar. Belum ya? Udah? Oke. Alright, so saya lanjutkan. So, jadi kita beruntung memiliki pemerintah yang cepat tanggap. Ya. Bahwasanya ketika terjadi kasus COVID di China, pemerintah cepat tanggap, sudah melihat studi yang dilakukan, kemudian melihat bahwasanya industri kesehatan ini sangat penting, sehingga pemerintah melarang eksportir APD ke luar negeri, APD di dalam negeri, ya. Sehingga APD semua puskesmas, rumah sakit cukup, ya. Nah, kemudian secara teknologi juga pemerintahannya adalah mempersiapkan ventilator di semua rumah sakit. Semua rumah sakit sudah ready dengan ventilator. Workforce ahli paru-paru disebar di seluruh Indonesia untuk menjaga. Kemudian polisinya menutup pintu masuk TKA asing di pelabuhan mereka, ya. Di pelabuhan pesawat udara dilarang, di pelabuhan laut dilarang tenaga kerja asing masuk, ya. Kemudian juga melihat patternnya orang tua juga beresiko tinggi, sehingga orang tua jangan dikunjungin. Jadi patternnya udah dapat. Nah, sehingga negara tersebut aman dari pengaruh corona. Pertanyaan saya adalah, negara manakah itu? Korea Utara, Pak. Tahu nggak negara mana itu? Korea Selatan, Pak. Korea Selatan, Pak. Ya. Jadi Korea Selatan. Jadi mereka sudah, satu lagi Hong Kong, ya. Taiwan juga seperti itu. Jadi dia sudah melakukan studi yang mendalam terhadap kasus ini di China,
kemudian sudah mengidentifikasi bahwasanya industri mana yang akan naik, yaitu APD. Kemudian mereka sudah melarang ekspor APD ke luar negeri, mereka prepare untuk APD mereka. Kemudian teknologi yang dibutuhkan apa untuk menjaga kehidupan manusia? Ventilator. Maka mereka langsung import ventilator yang banyak, persiapan di mana-mana. Workforce ahli paru mereka dipanggil balik ke Hong Kong untuk steady di semua lokasi rumah sakit, full power. Pada pulmonologi, para perawatnya sudah diberikan training bagaimana memakai APD yang benar, bagaimana penanganan COVID, ya, sebelum COVID masuk ke Hong Kong. Polisinya mereka larang pintu masuk dari Cina masuk ke Hong Kong. Semua pintu dia tutup, tidak ada satupun pintu bisa masuk. Ya. Kemudian kalaupun masuk karantina, ya, ditolak paspor mereka, suruh balik dengan pesawat lagi, suruh balik dengan kapal ke negara mereka. Mereka betul-betul blok semua pintu masuk. Dan mereka memahami bahwasanya orang tua, perokok-perokok itu berbahaya apabila terpapar, kecenderungan death rate-nya tinggi. Ya. Jadi mereka juga membuat polisi orang tua harus dikarantina, tidak boleh anaknya berkunjung. Kemudian kalaupun berkunjung hanya taruh supplies doang, makanan, tidak boleh masuk, tidak boleh ketemu. Ya. Kemudian timingnya mereka jaga, sebelum begitu corona itu udah mulai, masih di China, mereka udah langsung close down, mereka punya pintu masuk. So, itu adalah pemerintahan yang menerapkan external environment analisisnya secara benar. Oke. Oke. So, kita bersyukur mempunyai pemerintah yang seperti itu. Maksudnya pemerintah Hong Kong ya, bukan kita ya. Alright. So, oke. Kemudian, nah, apa yang terjadi bila kita tidak melakukan studies eksternal ini? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika pandemik di China, kita melihat bahwasanya ini adalah opportunity. Jadi kita tidak menganggap itu sebagai threat, tapi sebagai opportunity. Pandemi corona bukan sebagai threat, tapi sebagai opportunity untuk menarik wisatawan ke Indonesia. Ya. Kemudian dibayarlah para influencer sebesar 62 miliar untuk menyuarakan Indonesia visit, kunjungan ke Indonesia, ke Bali, ke Sumatera Barat. Lagi corona, datang tuh dari Cina masuk ke Sumatera Barat. Iya kan? Disambut oleh Pak Gubernur. Tari sambut, tari ombak-ombak, tari piring, ya. Nah, itu adalah menganggap pandemik itu sebagai opportunity, ya, bukan sebagai threat. Nah, orang kita menganggap itu adalah opportunity. Kemudian di Bali, berapa banyak orang di Bali mati, orang bule-bule mati di motor, ya. Ternyata kasusnya adalah COVID-19, bukan serangan jantung. Dan kita menanganinya secara normal, tidak secara COVID-19, sehingga banyak tenaga perawat terpapar. Berapa banyak perawat yang meninggal karena nggak tahu kalau itu COVID. Oke. Kemudian, nah, artinya kemudian juga masker nggak penting, ya. Masker nggak penting bagi orang sehat, yang penting bagi orang sakit. Karena mereka tidak belajar dari studiesnya, tidak melakukan studies, ya, bahwasanya di Cina semua diwajibkan. Nah, karena kita maskernya nggak ada, ya kita wajibkan yang sakit saja. Nah, kemudian kita juga ekspor, kita punya APD keluar, sehingga stok APD kita habis, alat kesehatan kita habis. Oke. Teknologi kita tidak punya, sehingga baru sekarang kita ventilator baru mau dibikin sama ITB. Baru sekarang ventilator baru mau didesain sama ITS. Ya. Pattern juga seperti itu. Bahwasanya penyakit orang tua rentan. Namun tolong dibantu noise. Namun dari pemerintah tidak melarang kita mudik dari Jakarta ke Sumbar. Sehingga sekarang mudik ke Sumbar udah ramai, Pak. Tolong dibantu mute. Bu Reni, tolong Bu Reni. Yang suaranya, tolong dibantuin mute. Oke.
dibantu di-mute-kan aja temannya, di-mute-kan, ada pilihan mute kan? Oke, so itulah yang terjadi. Nah, kemudian jadi teman-teman bisa membayangkan apa akibatnya kalau kita tidak melakukan external environment. Salah kebijakan berakibat fatal. Inilah yang terjadi di Italia, Pak. di negara antah berantah itu, ya. Salah kebijakan. Karena external analisis tidak dilakukan secara proper. Ya. Kemudian 5 forces. Kita masuk kepada industry environment. Tadi kita secara eksternal, secara general. Bagaimana secara industri? Secara industri, kita tujuan dari industry environment itu adalah untuk mendapatkan strategic competitiveness dan above average return. Nah, pendekatannya menggunakan 5 forces, yaitu bargaining power of supplier, bargaining power of buyer, bargaining power of substitute product, new entrant, dan rivalry. Nah, yang pertama yaitu 5 forces yang pertama new entrants. New entrants itu terbagi dua, yaitu barrier to entry dan expected retaliation. Barrier to entry contohnya adalah economic of scale. Ya. Apa yang dimaksud dengan new entrants dulu? New entrants itu adalah kompetitor lain yang mau masuk ke bisnis ini, yang mau masuk ke industri ini. Misalkan Anda mau masuk ke industri food and grocery atau masuk ke bisnis electronics, ya. Ada barrier to entry di sana. Ada halangan yang dibuat di sana, yaitu economic of scale. Economic of scale itu adalah bagaimana kita membuat produk yang banyak sehingga harga unit cost-nya murah. Lawannya adalah economic of scope. Bagaimana kita membuat produk yang banyak namun harganya mahal. Economic of scope. Oke. Nah, kalau di industri tersebut terjadi economic of scale, maka akibatnya adalah harga sangat murah sehingga kompetitor akan sulit untuk masuk karena dia harus untuk bersaing dia harus memberikan harga yang murah. Oke, itu adalah economic of scale. Kemudian product differentiation. Product differentiation itu adalah produk yang ada di market saat ini sangat sulit untuk ditiru. Ya, akan costly to imitate sehingga orang susah untuk masuk ke pasar tersebut. Misalkan GoPay. Ya, GoPay itu kan susah ditiru. Kemudian capital requirement, butuh modal yang besar untuk terjun ke bisnis tersebut. Kemudian switching cost. Switching cost itu bagaimana dia switch dari satu produsen ke produsen yang lain. Switching cost, ya. Atau dari supplier satu ke supplier yang lain. Jadi misalkan Niagara sekarang ke Indomarko aja ambilnya. Mungkin ada lagi perusahaan baru yang mau jadi supplier, tapi karena Niagara dia sudah biasa ke Indomarko, switching cost-nya ke yang lain dia malas gitu ya. Switching cost-nya itu adalah dia harus kenal dulu, terus negosiasi harga lagi, kemudian produk defect-nya bagaimana, ada switching cost. Jadi dia udahlah ke Niagara aja lah gitu ya. Ada switching cost, nggak gampang untuk kita bisa dipakai oleh para trader tersebut. Kemudian access to distribution channel. Sekarang kalau Anda nggak punya akses ke suatu wilayah, ya Anda susah. Ya, misalkan Anda perusahaan dari Singapura mau masuk ke Indonesia, Anda nggak punya distribution channel di Indonesia kan? Akibatnya Anda terpaksa harus akuisisi sebuah perusahaan di Indonesia untuk yang sudah memiliki distribution channel untuk menjual produk Anda. Nah, kemudian cost disadvantage of independent of scale dan government policy. Jadi government policy juga mempengaruhi. Misalkan insentif tax, Krakatau Steel jadi bangkrut. Produk Cina murah, Krakatau Steel bangkrut. Itu fact yang kita hadapi saat ini. Karena government policy. Jadi kelemahan negara kita saat ini adalah external environment studies-nya kurang memadai, nggak comply. Ya. Kemudian bargaining power of suppliers. Tadi adalah threat of new entrants, kemudian bargaining power of suppliers. Supplier itu dia powerful bila hanya ada sedikit perusahaan suppliernya. Ya. Kemudian tidak ada produk substitute. Kemudian industry firm not significant customer. Tidak ada
significant customer yang supply. Sorry, industry firm not significant. Oke. Kemudian supplier goods are critical to buyer dan high switching cost. Ya. Switching cost-nya dia susah, mahal. Jadi bargaining power-nya si Indomaret tuh tinggi sekali. Karena dia sebagai supplier kepada Niagara, Hoki dan lain sebagainya, dia itu powerful ketika yang perusahaan yang besar cuma sedikit, cuma dia doang. Tidak ada produk substitute yang diganti. Tidak ada, misalkan Anda jual sampo, ada nggak produk substitute-nya? Apa yang lain dari daun-daun apa-apa gitu, nggak ada. Sabun, ada nggak produk lain dari sabun substitusinya? Pakai apa? Nggak ada. Ya, kemudian dan dia produk-produk tersebut kritikal. Ya, nggak ada yang bisa produksi, yang si buyer nggak bisa produksi, jadi dia kritikal. Dan switching cost-nya tinggi. Kalau dari Indomarko dia mau pilih ke yang lain udah susah karena ada switching cost di sana. Kenal dulu apakah betul dia produknya reliable, bagaimana kalau barang defect. Nah, tapi ada juga threat of forward integration. Ya. Threat-nya itu adalah kalau terjadi si perusahaan tersebut punya supplier sendiri, ya, yang dia terintegrasi, punya dia sendiri, ya. Nah, itu adalah bargaining power of supplier. Oke. Kemudian bargaining power of buyer. Buyer are powerful ketika dia purchase large portion of industry total. Dia powerful bila dia membeli barang secara quantity banyak. Ya, saya beli 10 ton, saya beli 30 ton. Bargaining power-nya dia besar. Kemudian produk itu yang dijual itu signifikan kepada revenue dari si seller. Jadi kalau Anda sebagai sebagai Hoki atau Niagara, dia itu yang barang yang dibeli yang barang yang mahal. Nah, itu jadi pengaruh kepada pendapatan si Niagara. Oke. Kemudian low switching cost. Ketika dia bisa pindah dari Niagara ke Hoki seperti dia bisa kan, ke Carrefour, Transmart. Kemudian industry product are undifferentiated or standardized. Ya, produknya itu standardized, semua toko jual. Sehingga bargaining power dari buyer sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Kalau ada pertanyaan langsung shoot aja ya. Kemudian threat of substitute products, goods or services yang diproduksi dengan fungsi yang sama, seperti APD. APD diganti sama jas hujan, itu adalah substitute product. Atau telepon diganti sama merpati pos, itu substitute product. Mobil diganti sama kuda atau kerbau, itu substitute product. Itu adalah ada ancaman, ada substitute product. Jadi ketika perusahaan, jadi APD itu lawannya adalah perusahaan jas hujan. Jadi APD merasa terancam dengan produksi jas hujan, karena kalau orang nggak punya APD, dia orang beli jas hujan, bisa beli 2 lapis, 3 lapis, yang penting aman. Oke. Kemudian intensity of rivalry among competitors. Ya. Ada intensity of rivalry di sana. Ada industry grow-nya lagi rendah karena corona, industry grow-nya lagi rendah, atau makan negative grow. Kemudian dia storage-nya, tempat barangnya terus sewa tempat untuk naruh barang mahal. Switching cost untuk switching cost-nya murah. Kemudian exit barrier-nya susah. Jadi karena beli barang mesin udah mahal-mahal, kalau saya keluar barang jadi besi tua dong. Ada exit barrier di sana. So that is intensity of rivalry among competitors. Ya. Jadi secara konsep itu adalah 5 forces. Oke. Kemudian exit barrier itu kenapa? Karena ada aset di sana, ada aset yang mahal, sehingga kita susah untuk keluar. Ya, karena kita beli mesin udah mahal, beli mobil travel udah banyak, numpuk mobil travel. Kalau Anda berhenti dari bisnis travel, terus mobil-mobilnya terpaksa dijual, ya, bisa dijual. Kalau mesin kan susah dijual, siapa yang mau beli? Ya. Oke. Kemudian berikut adalah competitor analysis. Ya. Competitor analysis itu kita adalah dari semua kompetitor kita,
itu apa yang menjadi benchmarkingnya? Kita harus melakukan benchmark, yaitu satu, secara harga misalkan. Mana harga yang termurah, mana harga yang termahal. Itu benchmarking terhadap kompetitor. Kemudian dari sisi kualitas barang. Mana yang paling murah, mana yang paling mahal. Anda berada di mana? Ya, perusahaan itu ada di mana? Kemudian dari sisi channelingnya, mana yang paling banyak channelnya atau cabangnya. Kemudian dari sisi channel, kemudian dari sisi customer service-nya, pelayanannya, mana yang pelayanannya paling bagus, mana yang paling tidak bagus. Nah, itu merupakan competitor analysis, ya. Oke. Kemudian juga kita berdasarkan feature objektif dari masing-masing kompetitor. Ini cita-citanya mau kemana nih? Feature objektifnya apa? Ya, apakah dia mau menjadi market leader atau apa? Jadi ada feature objektif. Kemudian ada juga strateginya masing-masing. Kalau si SGM dia pakai SGM 10K. Kalau si Nestle dia pakai Nestle promosi di advertising di apa gitu ya. Kalau susu Batita dia strateginya apa. Jadi setiap company itu memiliki strategi. Nah, itu juga analisa kompetitor terhadap strateginya mereka. Kemudian secara assumption, ya, asumsinya dia, bahwasanya yang ini berasumsi bahwasanya kondisi akan ada global trend akan kondisi akan positif atau negatif ke depan, ya. Jadi itu juga mempengaruhi kepada strategi mereka. Kemudian capabilities-nya. Nah, yang capabilities-nya itu tadi misalkan melihat dari sisi strength and weakness, ya. Apa yang menjadi kekuatannya masing-masing kompetitor dan apa yang menjadi kelemahan dari masing-masing kompetitor. So, that is competitor analysis, ya. Kita melakukan benchmarking kepada feature-nya dia, kemudian strateginya dia, kemudian asumsinya dia, strength dan weakness-nya dia, kepada produknya dia, kepada kualitasnya dia, kepada harganya dia, itu juga di strengths-nya dia kan. Nah, competitor analysis. Jadi cukup komprehensif. Nah, tujuannya adalah setelah kita mendapatkan feature objektifnya dia, strateginya dia apa, kemudian asumsi yang dia pakai apa, capability-nya dia apa, maka apa yang akan menjadi respon Anda? Ya. Apa yang akan menjadi respon Anda kepada hal tersebut, ya? Apakah Anda akan membuat misalkan Bukit Tinggi 10K karena kompetitor Anda di Payakumbuh, di Pasaman udah bikin 10K? Apakah Anda akan membuat Bukit Tinggi 10K? Atau apakah Anda akan membuat apakah perusahaan Anda akan membuat advertising di YouTube, ya, ataukah Anda membuat advertising di Instagram, Facebook? Itu adalah competitive response Anda terhadap kompetitor yang sudah dilakukan oleh kompetitor Anda, ya. Itu menjadi competitor analysis. Oke. Kemudian competitor intelligence. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita menggunakan competitor intelligence, ya. Oh, ini saya jadi slideshow jadinya ya, ketekan slideshow ya. Oke. Competitor intelligence. Competitor intelligence adalah set of data or information yang kita kumpulkan untuk memahami dan mengantisipasi kompetitor objektif, strategi, asumsi, dan capability, ya. Competitor intelligence ini bisa Anda lakukan dari literatur Anda, dari website, dari Google Search Engine, ya, dari dari macam-macam, ya. Nah, Anda bisa melakukan competitor analysis. Oke, apa yang menjadi capability mereka, apa yang menjadi strategi mereka, apa yang menjadi asumsi mereka. Kemudian, namun untuk mendapatkan itu kita harus follow ethical practice, ya, dimana kita mengobtain public information di sana.
Kemudian kita attend juga fair trades, trade fairs and shows, and mengkoleksi brosur, ya, exhibits, listen to the discussion, ya. Jadi harus memiliki ethical practice. Jangan yang nggak etis, misalkan Anda hack datanya, tinggal masukin program coding, datanya keluar semua, sedot dari mereka punya website. Itu non ethical, walaupun itu memang dilakukan. Saya memang melihat sendiri di depan mata saya bagaimana rekan saya itu bisa melakukan hacking coding seperti itu. Semua data sedot. Website Kota Madya Bukit Tinggi, semua data yang ada di website itu dia sedot, jumlah penduduk, jumlah apapun dia sedot. Buka Bukalapak, buka Tokopedia, dia bisa sedot semua datanya. That's in front of my eyes. Dia bisa sedot, tungguin 10 jam, datanya kesedot semua. Itu memang ada hacker di sana. Itu disebut dengan, sorry, sebentar ya, mobil saya alarm bunyi. Alright. Jadi memang ada yang unethical hacking, unethical data intelligence, ya. Tapi yang memang memiliki skill itu ya dia memang memilikinya, dia memiliki know-how ke sana, dia lakukan tanpa pengetahuan yang punya. Jadi memang ya gimana ya? Makanya sekarang data banyak beredar di luar. Ya, data Dazan, ya? orang, data pembeli, itu dia bisa tarik datanya, dia bisa tarik data itu. Oke. Kemudian unethical tactics seperti juga blackmailing, trespassing, ya. Trespassing itu kayak tadi ya. Dia hacking, trespassing data, kemudian dia bisa akses data tersebut, data dukcapil diakses, semua orang mati hidup lagi, kayak begitu ya. Kemudian ya dia bisa melakukan apapun di data. Okay. Kemudian juga stealing documents ya, itu menggunakan hacking. Ada juga sekarang yang disebut dengan spyware. Ya, spyware itu dia bisa melihat semua monitor Anda. Nanti itu masuknya ke security ya, ke digital security. Mata kuliahnya berbeda, sorry. Tapi saya kasihkan informasi sedikit. So, that's it. That is the environment. Itulah yang kita pelajari di external environment. Okay. So, ada Pak, boleh tanya Pak? Pertanyaan so far? Dari awal kami tadi menyimak terkait dengan yang Pak Jerry paparkan, environmental analisis kita. Ada pertanyaan menarik ketika ada satu produk, katakanlah itu passion, kemudian sepatu, yang tidak sampai 1 tahun modelnya berubah-berubah Pak Jerry. Sementara yang pernah saya baca terkait dengan kita melakukan analisis SWOT ini tentu juga faktor eksternal. Kalau tidak salah sekali 1 tahun. Tentu yang berperan di sini kan kompetitor intelijen kita. Kemudian sepatu contohnya Pak. Sepatu Nike, kemudian Adidas, itu tidak sampai 1 tahun sudah ada yang berubah. Artinya secara nyata kita kesulitan dalam melakukan intelijen kompetitor karena dia sifat dari faktor internal ini kan selalu berubah-ubah Pak. Nah, apa langkah yang baik dilakukan untuk bisa kita melakukan analisis environmental terkait dengan produk yang tidak sampai 1 tahun dia berubah? Sementara analisis SWOT kan biasanya 1 tahun dilakukan. Barangkali itu Pak Jerry. Terima kasih Pak Jerry. Oke. Jadi itu terkait kepada scanning. Ya. Scanning. Ya. Jadi scanning ini Pak nggak mesti setahun. Jadi Anda bisa scan sekarang lagi tren apa, ya, dari text mining misalkan. Oh berat bang, akan Text mining dari Twitter. Dari Twitter misalkan merek sepatu mana nih? Kalau kita
untuk shoes atau dari dari Uber Suggest. Nah, sekarang coba teman-teman buka websitenya ya. Saya kasih contoh ya. Sorry. Oke, sebentar saya buka websitenya dulu. Oke. Lihat layarnya? Lihat, Pak. Oke. www.ubersuggest.com www.ubersuggest.com www.ubersuggest.com. Ini sebenarnya digunakan di ini ya, di market opportunity ya, di buyer. Sorry. ubersuggest.com. Nah, di sini kita bisa melihat apa yang menjadi tren saat ini. Sorry. Oke. Jadi nanti teman-teman lihat di Ubersuggest. Ada. Oke, sebentar ya. Ini sini kemudian tag premium ini. Oke. Ubersuggest. Nah, di sini ada kita pilihan misalkan sepatu. Adidas saja, Pak. Adidas ya. Sepatu Adidas. Berapakah oke, Adidas. Ini kita pilih di Indonesia saja, Pak. Kalau di Inggris lah ya, biar gampang. Inggris saja sebentar. Di Indonesia sementara ya, gampang ya. Contoh. Kita ngelihat berapa sih populasi yang mencari sepatu Adidas di Inggris. Nah, kita bisa melihat jadi saya menggabungkan pertanyaan Bapak ini. Ntar kalau putus kita 3 menit poin nih. lagi ya. 3 menit. Oke, 4 menit ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi sini dia lihat search volume misalkan, karena pakai Adidas kan bahasa Indonesia ya, harus pakai bahasa Indonesia dong, nggak mungkin bahasa Inggris dong. Indonesia 3 menit lah ya. Oke, search. Nah, ada 74.000 orang mencari sepatu Adidas di Indonesia. Oke. Nah, misalkan sepatu Adidasnya yang tipe apa, Pak? Gimana, Pak? Tipe sepatu Adidasnya apa? Saya ini tidak saya baca betul, Pak. Tipenya apa? Oke, jadi gini. Konsepnya adalah ketika dia berubah-berubah, ya, kita bisa melihat seberapa besar demand-nya, bukan perubahannya, Pak. Demand-nya, pertanyaannya bukan apakah perubahan harus kita ikuti, tetapi demand-nya seberapa banyak. Ya. Sekarang kalau demand-nya ternyata sedikit, ngapain kita ikutin? Yang demand-nya banyak. Sekarang bagaimana perbandingan sepatu Adidas sama sepatu Nike? Sepatu Adidas peminatnya 74.000. Nike berapa? Nike 40.500. Artinya peminat sepatu Adidas lebih tinggi daripada Nike. Ya. Jadi ketika mode itu berubah, ya Anda melihat secara minatnya sekarang tinggi apa besar. Kalau minatnya tinggi, Anda switch ke sana. Tapi kalau minatnya nggak banyak, forget it, lupakan. Ngapain Anda ke sana? Paham nggak maksud saya? Oke, jadi konsepnya adalah bukan intelligence bahwasanya intelligence-nya itu adalah bukan kepada produknya, tetapi kepada demand. Bagaimana Anda melakukan produk intelligence menggunakan Ubersuggest ini? Oke, so far saya akan tugas teman-teman minggu depan adalah membuat analisa external environment kepada perusahaan yang menjadi tempat teman-teman bekerja atau teman-teman tertarik untuk analisa apa, Pak? Misalkan Traveloka, Environment. Tiket.com, ya. Anda membuat External analisa environment. mengenai external environment ini. Anda pilih, tugasnya adalah pilih perusahaannya, lakukan analisa terhadap external
eksternal, ekonomi, fisikal, sosiokultural, dan lain sebagainya. Lakukan analisa terhadap five forces dan lakukan analisa terhadap competitor environment-nya. Nanti teman-teman buat di PowerPoint, submit di Google Classroom. Jadi akan saya buat assignment di sana. Teman-teman tinggal submit tugas teman-teman untuk minggu ini. Jadi membuat pertama-tama Anda cukup tentukan siapa yang menjadi perusahaan yang menjadi Garuda Indonesia. Secara ekonomi market sekarang bagaimana nih? Ekonomi demografik seperti apa sekarang marketnya? Bagaimana opportunity dan threat-nya dia? Bagaimana opportunity dan threat di sini? Kemudian implikasinya kepada Garuda. Kemudian secara industri five forces-nya seperti Baik, ada saran Pak? Boleh saran Pak? five forces-nya ya. Kalau memungkinkan kita juga menjadi patokan tidak hanya perusahaan besar, bisa UMKM yang ada di Bukit Tinggi Pak. Jadi bisa aplikasi sekalian. Baik. Silahkan. Tapi saya tidak membatasi. Yang internasional bagus, nasional bagus, yang lokal juga tidak apa-apa. Ya. Halo Pak. Oke. Jadi Anda Kalau dari kesehatan contohnya apa ini Pak? Dari kesehatan contohnya Ibu perusahaan alat kesehatan. Biasakan Bio Farma, Kimia Farma. Ya. Apa perusahaan alat kesehatannya? Oke, kalau misalkan Traveloka, perhotelan Agoda. Kemudian dari sisi teknologi Visa, Mastercard. Oke, kemudian Anda lihat secara market ekonomi Indonesia seperti apa. Kemudian industri environment-nya seperti apa, suppliernya siapa nih? Bio Farma suppliernya siapa? Ya, kemudian buyernya siapa? Buyernya bisa menggunakan Uber Suggest ya. Kita bisa menggunakan Uber Suggest untuk melihat buyernya. Gunakan keywords, misalkan alat kesehatan, ya, APD, ya. Ada berapa tuh populasi marketnya? Saya butuh jumlah power suppliernya berapa orang? Ya. Kemudian produk substitute-nya jas hujan, misalkan gitu ya. Kemudian computer environment-nya Bio Farma, Kimia Farma, Farma. Kita produknya di mana? Harganya paling bagus, paling murah. Kualitasnya bagaimana? Kira-kira kemudian apa saja action yang sudah mereka lakukan, ya. Kemudian apa saja respons yang apa yang akan respons yang sebaiknya dilakukan untuk merespon corporate action yang dilakukan oleh para kompetitor. So sifatnya holistik ya, secara eksternal. Ya. Berapa halaman Pak? Secara ekonomi demografinya. Gitu Pak. Berapa slide Pak? Ada minimal nggak Pak? Terserah Ibu, ya. Nggak ada minimal, mau panjang mau pendek, it's your call. Kalau Anda bisa bikin satu halaman boleh, kalau sanggup ya. Pak, ini bahannya ada yang translate nggak Pak? Minggu depan. Bahannya yang translate, dengarkan aja video saya. Ya, nanti kami minta kesugratian Pak. Kalau di translate lagi susah. Iya Pak. Kenapa Bu? Ya, oke. Jadi itu ya konsepnya ya teman-teman semua. Kemudian submit ke Google Classroom. Apabila teman-teman ada waktu, tolong bikin video rekamannya. Anda bikin di PowerPoint, kan ada fasilitas recording di PowerPoint. Anda record, Anda punya presentasi, terus Anda upload ke YouTube atau Anda sharing di Google Drive yang Anda posting link Google Drive-nya ke Google Classroom. Sehingga nggak usah videonya ya, maksudnya videonya itu Anda bisa posting di YouTube, kemudian Anda posting di Google Classroom. Jadi kita semua bisa menonton bagaimana external environment terhadap misalkan Anda bikin Bukalapak misalkan, atau Shopee gitu ya, atau Zara, atau usaha Anda UMKM Kerupuk Sanjay seperti itu ya. Nah, Anda bikin videonya, Anda posting di YouTube untuk unlisted ya, hanya untuk Anda sendiri. Kemudian Anda share linknya ke Google Classroom. Jadi kita semua bisa menonton. Bagi yang memiliki, yang bisa tahu caranya ya, yang nggak tahu caranya cukup pakai ke PowerPoint saja. Begitu, ada pertanyaan Bapak-bapak, Ibu-ibu? Oke ya. Ada pertanyaan dari yang lain? Tanyaan usul Pak. Sip. So
Pertanyaan boleh menyusul di materi, Pak? Boleh nanti Ibu tanyakan di komen nanti ketika videonya saya upload ya. Ada di bawahnya. Nanti kan bisa Ibu komen apa yang Terima kasih, terkait Pak. yang terkait dengan tugas-tugasnya juga. Oke, demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih banyak telah menghadiri perkuliahan. Sebelumnya saya ingin absen dulu, tapi absennya gimana caranya? Sekretariat biasanya yang buat, Pak. Udah si Ayu yang bikin. Oh, oke, sudah Iya, ada Pak. sama si Ayu ya. Ayu mesti udah join ya. Oke. Alright, so thank you very much. Happy studying, happy researching. Anda akan research di sini. Hopefully next week semua sudah bisa kumpul tugasnya. Kemudian beberapa kalau bisa teman-teman yang mau nilainya ada sedikit bisa maksimal, bisa bikin video, kemudian upload ke YouTube channelnya masing-masing dan diposting di Google Classroom untuk linknya. Jadi saya bisa nonton dan teman-teman lain juga bisa menonton teman-teman. Thank you very much. Stay healthy, stay safe teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tommy. Enggak deh.